Ibu Dian itu menyampaikan kepada saya ada 3 anggotanya yang hilang penciuman. Saya bilang suruh duduk, oke? Yang satu sudah 3 hari katanya ya. Saya suruh duduk, saya ambil 1 jarum, saya tusuk poin-poinnya, lalu saya stimulasi, penciumannya instan kembali lagi. Tidak menunggu 2 minggu. Kalau dibiarkan biasanya 2 minggu baru hilang. Saya ingin bertanya di forum ini, silakan acungkan tangan dan kita akan buka forum tanya jawab. Ada yang takut terjangkit COVID-19, silakan acungkan tangannya. Kalau tidak ada yang mengacungkan tangan, kalian adalah garda terdepan ya. Saya bangga ketika kalian tidak takut menghadapi penyakit, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda berprofesi sebagai seorang dokter atau seorang perawat atau seorang yang kebetulan harus interaksi langsung dengan orang sakit dan kebetulan penyakitnya adalah positif COVID-19, bersyukur di mana kita orang pilihan dan sistem imun kita akan terus dilatih di dalam menghadapi berbagai serangan musuh penyakit apapun penyebabnya. Apakah itu karena bakteri, virus, fungus, parasit. Intinya adalah kenali gejalanya sedini mungkin, belajar berbicara dengan tubuh kita, maka kita akan muncul sebuah keyakinan yang begitu hebat, di mana tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah begitu sempurnanya, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hendaklah kita menyadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan ini tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Maka yakinlah bahwa Allah menciptakan tubuh manusia dengan berbagai kehebatan sistem tentara tubuh yang diciptakannya. Kalau tubuh jadi sakit, jangan salahkan penciptanya, tapi salahkan diri kita yang dititipkan oleh Allah. Tubuh dengan jumlah sel kurang lebih 100 triliun, di mana sel berbicara antara satu dengan yang lainnya. Sel setiap saat berkomunikasi, dan sel diciptakan oleh Allah. Kalau ada penyakit atau ada gangguan serangan yang masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan memberikan sinyal alarm secara otomatis. Saking hebatnya ciptaan Allah, kalau kita kenali sedini mungkin, kita rawat dengan bijak, berikan makanan terbaik untuk tubuh, insya Allah, jangankan COVID-19, kalau muncul COVID-20, 21, katanya di Indonesia COVID-nya itu sudah bermutasi sampai 30 jenis virus. Intinya adalah, kalau wabah pandemik itu sudah ada di permukaan lingkungan di mana kita hidup, hanya tinggal nunggu waktu kapan saatnya kita terjangkit. Yang membedakan adalah apabila kita menata laksana sistem pertahanan tubuh kita, kalaupun virus itu masuk ke dalam tubuh kita, dia hanya berkenalan sementara dengan waktu yang singkat. Dia ingin kenal, ingin mencoba pertahanan tubuh kita, tapi tidak harus membuat tubuh kita tumbang. Intinya tidak perlu ditakuti. Justru kita harus takut
kalau kita cuek, lalu kita masa bodoh dengan upaya-upaya pencegahan, dan kita tidak berusaha melakukan perbaikan pola hidup, pola makan sedini mungkin. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesatriaan seluruh jajaran karyawan dan karyawati keluarga besar Rumah Sakit Holistik Indonesia, di mana di dalamnya kita bukan hanya rumah sakit, kita ada pabrik yang memproduksi obat-obat dari bahan alam, lalu kita berusaha mengembangkan obat-obat standar organik, dan saya terus tekan mengembangkan sayuran standar organik, buah-buahan standar organik, bahkan empon-empon yang kita produksi harusnya semua dengan standar organik penanamannya, dan itu akan membuat kita selalu siap menghadapi berbagai serangan musuh yang kadang tidak bisa kita hindari. Hadirin sekalian, manusia tidak bisa mensterilkan dunia. Setiap saat kita akan menyentuh yang namanya bakteri, virus, kuman apapun. Sesteril apapun, sebersih apapun upaya gaya hidup kita, kita tidak bisa menghindari dari terjangkitnya dan berhubungan langsung dengan kuman. Karena apabila kita masuk ke kamar mandi, jutaan kuman, bakteri, virus apapun kita hirup, kita pegang, kita sentuh. Lalu kenapa tidak jadi penyakit? Karena Allah pencipta yang begitu agung tahu ciptaannya tidak mudah untuk terjangkit penyakit apabila dirawat dengan baik. Kalau kita lihat apa di media televisi ya, di mana hampir di seluruh dunia tenaga medis menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, ya. Berikut hazmatnya. Kita di sini sediakan, dan saya yakin bahwa sebagian divisi seperti petugas laboratorium biasanya selalu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Intinya adalah bagi siapapun yang merasa sistem imunnya tidak siap atau kurang punya rasa percaya diri apabila tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, silahkan kalian gunakan. Kita berusaha memproteksi diri kita sebaik mungkin, dan alhamdulillah sampai hari ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi ada kasus tenaga medis yang meninggal di rumah sakit holistik ini karena COVID-19 ya. Kemarin Ibu Dian itu menyampaikan kepada saya ada 3 anggotanya yang hilang penciuman. Saya bilang suruh duduk, oke? Yang satu sudah 3 hari katanya ya. Saya suruh duduk, saya ambil 1 jarum, saya tusuk poin-poinnya, lalu saya stimulasi, penciumannya instan kembali lagi. Tidak menunggu 2 minggu. Kalau dibiarkan biasanya 2 minggu baru hilang.